Asharatu asbabil li adami ijabati doa. 10 sebab li adami ijabati doa bagi tidak diijabahinya permintaan. Hukiya anak Ibrahim ibna Adham rahimahullah marabisukil basra fajtama annasu ilaihi wa qalu lahu ya aba ishaqo malana nad'u fala yustajabu lana qala li anna qulubakum matat bi asrati asya'a. Diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham rahimahullah melewati pasar Basrah, kemudian orang-orang berkumpul kepadanya dan menanyakan kepada Ibrahim, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, malana nad'u fala yustajabu lana, kenapa kita ini berdoa tapi kok tidak diijabahi? Qala jawab Ibrahim, li anna qulubakum matat bi asrati asya, karena hatimu itu mati dengan 10 hal, disebabkan 10 hal. Pertama, al-awwalu arftumullaha wa lam yu'addu haqqah. Kamu mengenal Allah, tahu Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam tu'addu haqqah, tetapi kamu tidak memberikan haknya. Artinya Allah Ta'ala itu punya hak. Ada hakullahi alal ibad, ada hakul ibad alallah. Hakullahi alal ibad, hak Allah yang harus dilaksanakan oleh hamba itu adalah alla tusyrika bihi syai'a. Jangan sampai Allah Ta'ala itu disekutukan. Dan hak-hak lain, yaitu diibadahi Allah Ta'ala, karena satu-satunya ilah, tidak ada ilah kecuali Allah, maka haknya harus dibayar, ditunaikan oleh hambanya. Yang kedua, wathani za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah. Kalian beranggapan bahwa kalian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taraktum sunnatah, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Jadi ada sebagian pemahaman, di antaranya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu tauhid itu di samping tauhidullah, mentauhidkan Allah, itu ada tauhidul mutaba'ah. Artinya yang diikuti itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang itu ikut Rasulullah. Jadi sahabat ya ikut Rasulullah, tabiin juga ikut Rasulullah, orang-orang soleh juga ikut Rasulullah. Kemudian pemimpin-pemimpin agama semua ikut Rasulullah. Jadi tauhidul mutaba'ah, mentauhidkan, mengikuti Rasulullah. Jadi ketika kita mengetahui adanya orang yang melakukan kebenaran, kemudian kita mengikuti orang tersebut dalam rangka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti orang itu sendiri. Tapi karena sesuai dengan Rasulullah, maka kita ikuti, kita ikut beliau-beliau itu dalam rangka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta Rasulullah itu dalam artian ya sunnah Rasulullah itu diikuti, dilakukan. Atsalis yang ketiga, qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bihi,
kalian membaca Al-Quran falam ta'malubi, tetapi kalian tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Kata Ibnu Mas'ud mengomentari bahwa kita para sahabat itu minta diajari Al-Quran oleh atau kepada Rasulullah SAW. Tetapi ketika pelajaran itu melebihi 10 ayat, itu kita sudah tidak kuat, kita minta berhenti. Sebelum kita tahu maknanya, tahu pengertiannya, tahu kandungannya, sekaligus bisa mengamalkan. Baru setelah itu kemudian dipindah. Jadi konsekuensinya para sahabat dulu itu orang-orang yang bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, bukan sekedar memahami Al-Quran, tapi membaca, memahami, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ar-Rabi'u, yang keempat, akaltum ni'amallahi. Kalian makan nikmat-nikmat Allah walam tu'addu syukroh, tetapi Anda tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Jadi syukur itu ada yang memberikan definisi istimalul mawahib lima wuhibat li ajli. Menggunakan pemberian Allah sesuai dengan dalam rangkanya pemberian itu diberikan. Gitu. Jadi nikmat-nikmat itu diberikan biar orang itu bersyukur dengan adanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Tapi kan kebanyakan itu tidak seperti itu. Malah banyak nikmat-nikmat Allah itu yang digunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyulut kemurkaan Allah, itu banyak. Dan itu berarti lam tu'addu haqqo. Atau dengan kata lain lam tu'addu syukroh. Al-khamis, yang kelima, kultum inna syaitana adu lakum walam tukhalifu. Kamu katanya mengatakan bahwa setan itu musuh kamu, walam tukhalifu, tapi faktanya kamu tidak mau menyelisih setan. Artinya ajakan-ajakan setan itu selalu atau sebagian besar itu diikuti. Padahal harusnya karena musuh maka dia harus tidak perlu diikuti, justru malah ditentang. Tapi kebanyakan orang itu justru setan itu dijadikan teman. Nah, di sini berarti lam tukhalifu. Berarti orang tersebut tidak menyelisih setan. Artinya ya mengikuti jejaknya, dan itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala demi keuntungan manusia itu sendiri. Wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. As-sadis, yang keenam, kultum innal jannata haqqun walam ta'malulaha. Kamu mengatakan bahwa surga itu hak, pasti adanya, hak walam ta'malulaha, tetapi kalian tidak mau beramal laha untuk surga itu, untuk mendapatkan surga. Artinya orang itu kebanyakan ya percaya adanya surga itu, tetapi dalam kehidupan orang tidak banyak bersiap untuk mendapatkan surga itu. Dia tidak banyak beramal untuk surga itu. Tapi kebanyakan apa yang ia kerjakan itu demi memuaskan nafsu, demi memenuhi selera, dan lain sebagainya. Yang jelas dia tidak siap-siap untuk mendapatkan surga. Nah, itu diantara sekian banyak faktor yang menyebabkan doa orang itu tidak diterima. Yang ketujuh, kultum inan naru haqqun walam tahrobu minha. Kalian mengatakan bahwasanya neraka itu hak, tetapi kalian tidak lari dari neraka. Artinya
Dia tetap mengakui bahwa neraka itu ada, neraka itu menyengsarakan, tapi hal-hal yang menjurus kepada neraka itu tetap dijalankan. Itu namanya tidak lari dari neraka. Padahal dalam doa Rasulullah yang panjang, yang seringkali dibaca sebelum tahiyat akhir, sebelum salam, itu di situ ada doa Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah minan nari, dari neraka, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, dan segala perbuatan dan ucapan yang mendekatkan ke neraka itu diminta supaya dijauhkan. Jadi perbuatan dan ucapan itu seringkali tidak disadari bahwa perbuatan dan ucapan yang dilakukan seseorang itu mengantarkan dia ke neraka. Nah itu namanya tidak lari dari neraka, tapi justru mengikuti alur itu. Atamin yang ke-8, kultum innal mauta haqqun walam tasta'idu lahu. Kalian mengatakan bahwa kematian itu pasti, itu hak, pasti terjadi. Walam tastaidulah, tetapi tidak siap-siap untuk mengumpulkan bekal untuk kematian itu. Jadi dianggap suatu hal yang biasa dalam kehidupan ketika ada orang hidup juga nantinya itu meninggal dunia. Jadi lebih bersifat kebiasaan dan itu dianggap suatu hal yang kecil-kecil saja, yang enteng-enteng saja, yang remeh-remeh saja, sehingga orang tidak seberapa serius untuk isti'dad lil maut, mempersiapkan diri dalam rangka menyambut kematian itu biar berakhir dengan kebaikan. Atas yang ke-9, intabahtu minan naum fastaghalaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Kamu bangun dari tidur, kamu sibuk dengan aib manusia, dengan kelemahan-kelemahan manusia, dengan kekurangan-kekurangan orang lain. Dia itu cerdas sekali untuk memahami itu. Wa nasitum uyubakum, tetapi kamu melupakan sendiri aibmu, kekuranganmu tidak pernah kamu bahas, kekuranganmu tidak pernah kamu teliti, tetapi justru kamu cerdas untuk memahami kekurangan orang lain. Nah itu tanda daripada orang tersebut tidak benar. Sebab ketika orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka justru sebaliknya dia sibuk mengintrospeksi diri sendiri, sibuk melihat kekurangan-kekurangan diri sendiri. Sementara kekurangan orang lain ya biar diurus orang lain. Hanya saja ketika orang itu mengetahui bahwa temannya itu terjebak dalam sesuatu hal yang tidak diperbolehkan oleh agama, itu kewajiban secara syar'i mengingatkan. Tapi tidak kemudian orang sibuk dengan itu. Dia sibuk dengan kekurangannya sendiri, sibuk dengan kesalahan-kesalahannya sendiri. Dengan disibukkan meneliti kekurangan pribadi itu orang menjadi baik. Orang menjadi setiap saat mengalami kemajuan, dalam artian lebih baik daripada sebelumnya. Al-Asir yang ke-10, dafantum mautakum. Kamu kalau ada orang meninggal itu kamu rawat, kamu bagaimana mestinya, ya dimandikan, kemudian disolati, kemudian tanam di kuburan. Walam ta'lamu, walam ta'tabiru bihim, tetapi kamu gagal untuk mengambil pelajaran dari mereka yang meninggal dunia itu. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa kafa bil mar'i wa'ido, cukup dengan kematian itu kematian itu menjadi nasihat.
Artinya ketika orang itu melihat kejadian-kejadian semacam itu, justru mestinya itu lebih fasih sebagai berita atau kabar yang menceritakan kepada orang yang menyaksikan itu, bahwa nantinya semua orang termasuk orang yang melihat waktu itu, dia akan punya nasib yang sama, berakhir dengan meninggal dunia. Nah itu mestinya dia harus iktibar, mengambil pelajaran dari situ. Ketika orang itu mau mengambil pelajaran dari situ, maka buahnya dia akan menjadi lebih baik. Karena kehidupan itu pasti ada akhirnya. Ada hidup, ada meninggal dunia. Seperti itu. Dan Rasulullah selalu atau seringkali Rasulullah itu berdoa, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini atau hidupku ini itu justru untuk menambah kebaikan yang banyak, justru bisa melakukan hal-hal yang baik yang banyak. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan kematian itu sebagai akhir daripada penutup segala hal yang tidak baik. Jadi ketika orang itu menyadari nikmat kehidupan, yang dengan kehidupan itu bisa dilakukan apa saja, itu justru dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa itu merupakan nikmat yang besar. Karena hanya dengan hidup itu orang itu bisa bergerak, dengan hidup itu orang bisa berkomunikasi, dengan hidup itu orang bisa melakukan ibadah, rukuk, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika dia hidup. Ketika sudah tidak hidup, itu semua nggak bisa dilakukan. Nah makanya itu disebut la tak tabiru, balam tak tabiru bihim, gagal mereka kalian itu mengambil pelajaran dari kematian atau orang-orang yang meninggal tersebut. 10 faktor ini, kata Ibrahim Al-Adham tersebut, karena kamu lakukan menyebabkan hatimu itu mati. Karena hatimu mati, maka doamu itu besar kemungkinan tertolak di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita disyariatkan untuk berdoa. Fakhris ala kasrati du'a fa innahu la yardul qadha ila du'a'u. Kamu harus semangat untuk berdoa, banyak-banyak berdoa, fa innahu, karena banyak berdoa itu, sebab doa itu la yardul qadha. Itu sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi, la yardul qadha ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qadha kecuali doa. Jadi doa itu satu alat untuk menangkal qadha yang jelek itu atau keputusan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddul qadha illa du'a, atau la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qadha kecuali doa. Wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Artinya begini, orang sama-sama hidup di dunia ini 60 tahun atau 50 tahun. Tapi karena yang satu hanya dijalani dalam rangka menjalani hidup, di dalam kehidupan itu ya biasa-biasa saja, dalam artian orang tersebut tidak banyak melakukan kebaikan, itu bisa dikatakan umurnya pendek. Tetapi ketika orang tersebut diberi oleh Allah Ta'ala usia 50 tahun atau 60 tahun, dan di dalam usia itu digunakan hal-hal yang baik, sehingga sangat produktif dalam kehidupannya, maka itu disebut dengan umur yang bertambah. Artinya kehilangan orang tersebut merupakan banyak hal-hal kebaikan yang tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Nah itu. Fi dalilun ala annahu subhanahu yadfa'u bidu'a ima qad qadahu al abdi.
sabda Rasulullah ini merupakan dasar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yadfa'u bid-du'a ma qad qadahu 'alal abdi, bisa menolak dengan doa itu apa yang telah diputuskan untuk hamba. Keputusan yang tidak menguntungkan untuk hamba itu bisa ditolak. Allah itu artinya tidak menguntungkan. Jadi keputusan atau qada Allah Ta'ala yang tidak menguntungkan bagi orang, bagi hambanya itu bisa ditolak dengan atau dikembalikan dengan doa itu tadi. Wa yu'ayyidu dzalika qauluhu ta'ala, dan itu diperkuat oleh firman Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah Ta'ala itu bisa hapus apa yang ia kehendaki, wa yusbitu, dan bisa menetapkan, wa indahu umul kitab. Jadi penetapan dan penghapusan itu hak Allah Ta'ala mutlak, dan kapan saja dilakukan oleh Allah itu tidak ada masalah, dan tidak ada sesuatu yang tidak bisa bagi Allah. Termasuk ketika orang ditetapkan atau diqadha oleh Allah Ta'ala sesuatu yang kurang menguntungkan, tapi karena kehendak Allah dan melalui doa yang dipanjatkan kepadanya, keputusan yang jelek itu bisa dirubah, dihapus oleh Allah Ta'ala, kemudian diganti dengan yang baik. Itu mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin mustajabat. Ini menerangkan pentingnya doa. Ada 3 doa mustajabatun yang diijabahi oleh Allah, la syakka fihina, yang tidak ada keraguan di dalam 3 doa tersebut. Pertama, dakwatul madlum, yaitu doanya orang yang didolimi, wa dakwatul musafir, dan doanya orang yang bepergian, wa dakwatul walid ala waladi, dan doanya orang tua terhadap anaknya. 3 doa ini da'watun mustajabah, termasuk doa-doa yang oleh Allah Ta'ala dikabulkan, dan itu tidak ada keraguan sama sekali. Konteksnya artinya begitu sangat pentingnya nilai doa itu, dan dengan adanya doa itu rasa penghambaan kepada Allah itu menjadi tinggi. Sebab pada dasarnya dan dari sononya makhluk itu diciptakan, manusia itu diciptakan dalam rangka dia itu memang butuh kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala itu al-ghaniyul hamid, itu tidak butuh. Nah, yang fuqara itu adalah manusia. Makhluk itu butuh kepada Allah. Sebab makhluk itu yang diatur, makhluk itu yang dikelola oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk itu yang diciptakan oleh Allah, dan Allah Ta'ala itu yang menciptakan, yang mengelola, yang mengatur. Nah, sebagai rasa penghambaan kepada Allah dan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia minta. Karena itu ketika Allah Ta'ala ada orang yang tidak minta kepadanya, maka Allah Ta'ala justru marah. Nah, sebaliknya kalau makhluk itu dibutuhkan atau sebentar-sebentar itu dimintai, justru makhluk itu marah. Nah, Allah Ta'ala itu sebaliknya, kalau ada orang yang tidak mau minta kepada Allah, Allah Ta'ala marah. Karena apa? Itu gambaran orang sombong, tidak butuh kepada Allah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qol mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah da'awatin mustajabati tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'ali akhi bi dhahril ghaib qala al malakul muwakkal bih amin walaka bimithlin. Dan Rasulullah bersabda, man ta'ali akhihi bi dhahril ghaib. Nah, ini ta'ali, barang siapa yang minta kebaikan untuk saudaranya. Bidhahril ghaib, yang orang yang dimintakan itu tidak tahu. Jadi entah itu waktu tidur, atau entah karena tempatnya jauh atau apa, sehingga orang yang dimintakan itu tidak tahu.
Itu qolal malakul muwakkal bi, malak yang dipasrai oleh Allah Ta'ala untuk seperti hal itu mengatakan amin. Jadi ada orang berdoa, malak yang diserai oleh Allah Ta'ala untuk ke sekitar masalah doa itu, untuk ngurusi doa itu. Ketika ada orang yang memintakan temannya, minta kebaikan untuk temannya, itu ketika orang tersebut minta, itu diamini oleh malaikat, oleh malak tersebut. Bukan hanya sekedar amin, tapi sekaligus dibuntuti oleh malaikat walaka bimislin, dan mudah-mudahan juga kamu seperti apa yang kamu mintakan kepada temanmu itu. Seperti apa yang kamu mintakan kepada Allah untuk temanmu tadi. Nah itu luar biasanya doa yang tidak didengar. Sementara ada orang itu yang kalau doanya tidak diperdengarkan kepada yang didoakan enggak marem. Itu keliru. Artinya ya bukan keliru ya, artinya ya nilainya itu jauh daripada kalau dibandingkan dengan doa yang tanpa diperdengarkan kepada orang yang didoakan. Nah, apalagi yang didoakan ini anak, atau anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anaknya. Ketika dalam keadaan tidur nyenyak, anak itu kemudian didoakan. Ketika istri dalam keadaan tidur nyenyak, didoakan. Nah, itu diamini malaikat itu tadi. Dan lebih dari itu, malaikat itu mendoakan orang yang berdoa tersebut walaka bimislin, dan demikian pula mudah-mudahan kamu seperti apa yang kamu mintakan itu. An Abdullah bin Amrin qol, dari Abdullah bin Umar bin Amr qala rajulun ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana. Orang-orang tukang azan itu yafdulunana, itu melebihi kita derajatnya. Faqala Rasulullah, kemudian jawab Rasulullah, ini mengadu. Jadi dulu itu kalau zaman sahabat itu kalau ada orang mendapatkan kelakuan yang nilainya itu lebih, itu mesti meri gitu loh. Lain dengan sekarang. Sekarang kan yang jadi lirian kan materi. Dulu itu tidak. Jadi kalau ada orang melakukan sebuah perbuatan yang dengan perbuatan itu dia mendapatkan nilai lebih dibandingkan dengan dirinya, itu dia meri. Termasuk ada orang yang mengadu kepada Rasulullah, muadzin, tukang azan itu kan lebih daripada kita, diberi oleh Allah Ta'ala lebih. Artinya ya dia lebih tinggi derajatnya dan mencapai sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Kata Rasulullah, kul kama yakuluna, kalau kamu ingin sama dengan dia, itu ya ucapkan sebagaimana tukang azan itu, muadzin itu mengucapkan. Kul kama yakulun. Fa idan tahaita fasal tu'to. Dan apabila atau jika intahaita kamu sudah menjawab adzan sebagaimana muadzin tersebut, ketika kamu selesai fasal, maka mintalah, tu'to, akan diberi. Nah, sebelah sesuatu yang baik itu mesti godaannya besar. Kan seringkali kita itu menyaksikan ketika ada orang adzan itu dikumandangkan, kemudian habis menjawab adzan dia jagongan, kan gitu. Dia jagongan, dia ngomong-ngomong tidak karu-karuan. Justru saat setelah adzan dikumandangkan kemudian selesai, disitulah tempatnya di antara salah satu permintaan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Artinya ya saat yang mustajabah itu mestinya digunakan. Tapi kan tidak. Ya di samping mungkin ya orang itu tidak mengerti. Yang kedua memang dianggap sesuatu itu atau waktu itu dianggap biasa-biasa saja. Makanya
luar biasa itu. Jadi godaan setan itu di mana-mana. Nah, maka orang yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, maka dia akan bisa meneliti keadaan atau sesuatu, di mana keadaan itu manfaat, di mana perilaku itu terpuji, di mana kepentingan itu harus ditunaikan. Nah, itu nanti akan bisa memahami. Nah, ada orang yang punya pendapat bahwa seorang ulama yang mengatakan bahwa muadzin itu tidak perlu lagi berdoa karena dia sudah diberi keunggulan dibandingkan dengan orang lain. Dan perintahnya itu ya idza intahaita fasal tu'ta. Kalau sudah selesai maka kamu mintalah. Yang diperintah ini orang yang mendengar adzan itu tadi. Ada sementara pendapat itu seperti itu. Sampai di sini mudah-mudahan manfaat.